Pak, dalam rangka pemilu 2024, Bapak ini sebagai kepala desa, bagaimana sikap kepala desa tentang pemilu presiden 2024? Saya selaku kepala desa, Undang-Undang 6/2014 itu kan memang kita bagian dari pemerintah yang memang harus meletakkan netralitas kita selaku aparat pemerintah, aparatur pemerintah. Undang-undang jelas di situ kita memang diminta untuk di tengah-tengah, karena kita bagian dari pelayan masyarakat. Kita hanya menyarankan dari seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, menjaga netralitas, itu yang utama. Itu saya, Mas. Dari ketiga kontestan, saya kira semua punya kelebihan dan punya program-program yang masyarakat pastinya punya penilaian sendiri, gitu Pak Kusno. Masyarakat luas ini disuguhi debat pertama dari calon presiden ini 1, 2, 3. Ini mungkin Pak Kades punya punya pandangan tersendiri dari hasil debat pertama ini. Menurut pandangan kepala desa gimana, Pak? Ya, kepala desa di sini kalau saya pribadi sih, dari ketiga pasangan calon itu semua oke, punya kelebihan dan punya tawaran menarik buat masyarakat. Seperti calon nomor 1 itu Pak Anies juga, kalau kita lihat debatnya kemarin luar biasa, saling mengingatkan, dan dengan pasangan nomor 2 saling mengingatkan aja, mereka pernah berbarengan, pernah saling memberi, mensupport. Jadi politik itu seperti itu, dinamis. Antara 1, 2 ini kan 1, 2 itu jadinya 3. Yang kedua juga oke, punya tawaran-tawaran menarik untuk masyarakat, untuk memberikan program-program yang semua menarik. Ada yang serba gratis. Ini untuk masyarakat, nanti bukan masyarakat yang ini. Dan yang ketiga, kita sudah membuktikan di Jawa Tengah khususnya program-program untuk desa, khususnya di Jawa Tengah, desa-desa di Kabupaten Rembang saya kira juga sudah tahu track record maupun integritas dari pasangan nomor urut 3, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Kira ketiganya punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kepuasan dari ketiga calon itu, puas itu kan subjektif. Puas itu masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Saya kira itu Pak. Ya. Jadi Lalu untuk ini netral. Di grassroots atau akar rumput ini nampaknya para pendukung ini saling panas, Pak. Gimana Pak? Ini ya, pemantauan Pak sendiri, baik itu pendukung capres nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Ini biasa-biasa aja. Semua capres dan cawapres pasti punya pendukung fanatik dan pendukung yang menggunakan rasional untuk memilih. Jadi masih banyak sebetulnya masyarakat itu tahunya hari ini. Yang dilihat ini sudah mulai cerdas masyarakat di bawah. Mereka juga sudah mulai lihat HP, mulai TikTok atau lewat TV. Ini saya harapkan kita nggak perlu menggunakan kacamata kuda. Semua calon itu pasti punya program-program yang baik untuk dijual. Itu aja yang saya sarankan untuk teman-teman tim sukses. Karena ini 5 tahunan, Mas. Selama 5 tahun itu hampir ada 3 pilihan. Ada 3, itu yaitu seperti hari ini ada pileg, pilpres, dan DPD itu jadi 1 hari. Ya. Berikutnya adalah pilgub dan
besok juga akan dijadikan satu. Yang ketiga yaitu Belkades. Ini era demokrasi di Indonesia ini kan sudah semakin baik. Dari tiap 5 tahun itu pasti ada 3 dan mereka akan mengalami hal seperti ini. Dari hampir sama antar pendukung ini pastinya seperti itu. Mereka tidak tahu yang di atas itu seperti apa. Setelah jadi mereka bisa ngekek-ngekek, bisa ngopi bareng. Itu yang saya bisa lihat secara langsung. Kebetulan saya juga, yang saya sarankan kepada teman-teman di bawah, di grassroots yang Pak Kusno sampaikan tadi, saran saya adalah kita sebagai relawan atau sebagai tim, saya sarankan nggak usah terlalu gontok-gontok. Yang di atas itu di sana kalau habis debat itu ngekek-ngekek di sana. Iya. Makan bareng, di sini kapan diagendakan ngopi bareng antar pendukung capres. Saya siap untuk memfasilitasi karena saya juga di sini berdiri netral karena saya juga bagian dari aparat pemerintah yang meminta supaya menjaga pemilu ini berjalan dengan baik, riang gembira seperti tagline-nya Pak Anies dan Pak Hafid untuk Pilgub kemarin. Hadapi dengan riang gembira. Itu saran saya, nggak usah gontok-gontokan. Habis itu kita ketemu lagi kok sama kawan-kawan seduluran Selawase. Itu Mas. Pak Ang, ini kan Pak Ang sebagai salah satu tokoh rembangnya, tokoh politik. Bagaimana tip dari calon presiden ini agar bisa memenangkan kontestasi politik nasional ini? Karena Pak Ang sendiri kan punya banyak pengalaman baik di pilihan kepala desa, pilihan bupati maupun pilihan gubernur, juga beberapa tahun silam sebagai mesin think tank dari salah satu calon presiden yang ternyata menang ya. Kemudian ini perlu trik Pak Ang karena punya banyak pengalaman di Jawa, di luar Jawa. Apa tipsnya agar para relawan ini bisa bekerja kemudian menangkan Pak? Ya ada 3 yang perlu kita sampaikan ke teman-teman relawan. Yang pertama, dekati rakyat, itu yang utama. Bagian yang pertama itu Anda ini bagian dari calon yang Anda usung. Yang berikutnya, Anda harus sering-sering menyampaikan program-program dari calon yang Anda usung. Yang keempat, yang ketiga, yang terakhir, ini membawa program yang baik kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat, kalau bisa membawa hal-hal yang positif yang perlu disampaikan ke masyarakat. Anda harus tahu program-program dan dari ketiga calon itu apa yang paling menyentuh kepada masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah program yang positif. Calon pemimpin itu kan kita punya calon yang pasti dari 3 kontestan ini kan semua pasti baik, mengunggulkan capresnya masing-masing. Saya kebetulan di Pilgub 2 kali, saya alhamdulillah dari sebelum saya jadi kades ya, jadi saya free waktu itu. Jadi saya punya pilihan dan saya jadi relawan. Itu alhamdulillah ya itu yang saya lakukan, mendatangi rakyat, membawa program yang bisa diterima oleh masyarakat, yang harusnya kita sampaikan langsung. Kita bagian wakil dari calon yang kita unggulkan. Pilpres 2 kali saya jadi relawan juga dari tim dari salah satu kontestan, alhamdulillah juga menang. Itu yang kita sampaikan kepada teman-teman relawan. Tapi untuk yang hari ini karena saya bagian dari pemerintah, jadi saya tidak bisa menjadi tim atau relawan dari ketiga kontestan ini. Jadi saya berpesan untuk menjaga pemilu ini damai, riang gembira, dan yang terakhir pesan saya jaga seduluran, seperti di grupnya Pak Kusno ini, seduluran debat pendukung. Capres pendukung ini
saling menjaga Rembang, karena kita seduluran untuk warga Rembang semua punya niat baik untuk Indonesia lebih baik dan lebih maju, khususnya untuk Rembang. Rembang luar biasa, kita hari ini punya tokoh-tokoh nasional seperti Dileteh, terus Sarang, Lasem, ini orang-orang top yang di Jakarta sana, mereka juga diperhitungkan dari tiga itu. Ini di Leteh itu ada Ketua Umum PBNU dan Menteri Agama itu juga asli Rembang, Leteh. Lasem, bergeser ke Lasem itu ada Gus Arwani Tomafi, itu juga salah satu tokoh yang diperhitungkan di tingkat nasional. Dan Sarang kita punya Mbah Maimun dan Gus Yasin, Gus Gofur, yang beliau juga tahu siapa. Ada Gus Bahak yang berapa kali saya muter di Indonesia itu, mereka tokoh-tokoh seperti Gus Bahak ini sangat dikagumi dan digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Saya kira Rembang ini salah satu daerah yang perlu diperhitungkan dan kita jaga kondusivitas khususnya di Rembang. Kita sebagai relawan Pak Kusno, harapan saya tetap menjaga situasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak.